What is up you guys? What is up you guys? Welcome to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. Bruh, unit therapy. Terus mereka nggak bisa mengendalikan diri, lalu mereka hanya cringe. Gua pikir ini udah peak romance gitu, level tertinggi dalam cerita romance. But you know what? What is up you guys? Welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama gue Sarah, gue dancer, aspiring writer, dan editor buku fiksi. Technically, ini bukan kali pertama gue ngepost video di YouTube. Karena gue dancer, gue udah beberapa kali ngepost video dance project gue bareng teman-teman gue. Tapi ini pertama kalinya gue duduk dan ngobrol langsung di depan kamera kayak gini. So, yeah, susah juga ya ternyata. Dari tadi tuh gue kayak gagu-gagu gimana gitu cuy. Ini gue bahkan nggak tahu lagi gue udah retake keberapa kali. Anyways, akun YouTube gue ini kayaknya akan mulai dialihfungsikan menjadi BookTube, aka akun YouTube yang ngebahas tentang segala macam tetek bengek dunia perbukuan. Dan karena ini adalah konten BookTube pertama gue memutuskan untuk bikin newbie BookTube tag supaya kalian bisa mengenal gue dengan lebih baik. Dan kalau kalian sesama penyuka buku juga, we can be friends. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Jawaban klasik adalah karena gue suka baca. Tapi kalau mau jawaban yang jujur dan spesifik, gue gabut. Sumpah, sejak corona menyerang, kerjaan gue tuh cuman rebahan, baca, nulis, nonton, nyemil. Udah itu doang. Mau latihan dance juga sulit karena di rumah gua tempat terbatas. Terus gak asik juga lama-lama nari sendirian kayak orang gila. Jadi daripada gua merasa stres, merasa gak produktif, kayak ngebuang-buang waktu gua begitu aja, gua memutuskan untuk bikin account BookTube supaya gua bisa kelihatan produktif ketika gua sebenarnya gak produktif. Fake it till you make it. Alasan yang kedua yaitu karena gue mau ngurang-ngurangin sifat perfeksionis gue. Sebenarnya ide untuk jadi YouTuber tuh udah ada dari lama. Kayak sejak gue mulai kuliah deh, waktu YouTube lagi rame-ramenya. Tapi gue maju mundur, overthinking, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, merasa nggak guna, nggak tahu juga mau ngonten tentang apa. Dan ya, akhirnya tibalah gue di sini sekarang. Hah? Nggak perfeksionis? Tapi lu kayaknya prepare, Sar. Kalau kalian ngeliat gue kayak prepare banget, percayalah ini semua minimum effort. Gue cuman pakai baju ini karena ini salah satu baju yang paling mendingan di antara baju-baju gue yang biasa-biasa aja. Meskipun gue dancer, baju gue bukan yang keren-keren kayak dancer-dancer pada umumnya. Gue pakai topi karena rambut gue jelek, belum keramas. Muka gue di make up dikit supaya nggak kelihatan gembel. Gue bentangin kain supaya kalian nggak bisa lihat seberapa berantakannya kamar gue. Ada batas yang jelas antara perfeksionis dan nyampah, oke? Really? This question? Kenapa sih semua orang tuh berusaha untuk menjadi unik? Padahal ya gak usah berusaha, lu emang unik karena cuma ada satu elu di dunia ini. Nah, never mind. Gue cuman alasan doang karena gue gak punya hal unik apa-apa untuk ditawarkan pada YouTube. Gue lulusan hubungan internasional ya, jadi sebenarnya gue bisa aja bullshit my way through this question dan menawarkan program-program konten andalan gue kayak politisi Indonesia yang pintar mengumbar janji. Tapi seriously,
baru ya di YouTube ya. Bisa apa sih gua? Mau unik gimana sih gua? Gak bisa, ngomong aja gak becus, ngomong aja belibet, mau sok-sok bikin konten unik. So konten booktube gua akan sama aja dengan konten booktuber lain. Bedanya gua kasih nama yang aneh-aneh aja biar lebih unik sedikit, yaitu Serbuk, share rekomendasi buku, dimana gua akan memberikan kalian rekomendasi buku berdasarkan kriteria tertentu. Cambuk, cuap-cuap mengenai buku, dimana kita akan ngobrol apa aja yang berhubungan dengan buku. Next yaitu Tumbuk, tips untuk menulis buku, karena selain suka baca, gue juga suka nulis. Gue udah bikin 2 novel digital sejauh ini, dan gue juga editor buku fiksi di Cakrawala Books. Jadi di konten ini gue pengen share tips dan trik seputar menulis. Hopefully gue dan kalian yang suka nulis juga sama-sama bisa berkembang menjadi penulis yang lebih baik lagi. Mabuk? Enggak ya. Mabuk di sini tuh movie adaptations from books. Jadi gue akan nonton film atau web series yang diangkat dari novel, dan gue akan menyajikan reaction video waktu gue nonton film dan web series tersebut. Yang terakhir yaitu Gedebuk, alias gemar diskusi buku, di mana gue akan memberikan review buku yang spesifik. Kayaknya dapat temen deh. Gue dancer, jadi kebanyakan teman-teman gue ya sesama penari, dan setahu gue nggak banyak yang suka baca buku. Kalaupun ada yang suka baca buku, biasanya mereka bacanya yang buku non-fiction, kayak semacam self-help, motivational book, memoir. Setahu gue sih nggak ada ya temen gue yang suka buku fiksi. Suka dalam artian rutin membaca sampai tergila-gila. So I need friends to talk about books, karena gue merasa awkward kalau kita lagi bicarain buku dan gue kayak semangat sendiri, sedangkan teman-teman gue kayak oh gitu. Can this bitch just shut the hell up? Membaca buku membantu gue untuk lari dari kenyataan, lari dari masalah. Buku pertama yang gue baca yang bikin gue suka banget adalah 5 Sekawan karyanya Enid Blyton. Sumpah, gara-gara 21 bukunya 5 Sekawan itu, gue fix jadi kutu buku. Sebenarnya gue bikin booktube ini kayak spontan gitu ya. Gue gak kenal siapa-siapa di dunia perbuktuban. Gue juga sebelum ini gak terlalu banyak nonton konten-konten booktube, apalagi booktube dari Indonesia. Jadi gue gak punya favorite booktubers, but gue pengen nanya ke teman-teman booktubers Indonesia, kalian spend budget berapa untuk beli buku dalam 1 bulan? Gimana caranya untuk konsisten konten? Consistency. I have serious commitment and consistency issues. Begitu gue lagi niat melakukan sesuatu, gue tuh bisa obsesif banget. Gue bisa seserius itu, seperfeksionis itu. Tapi begitu gue bosen, gue langsung I drop this shit. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. So, it will be very interesting to see berapa lama gue tahan konten YouTube beginian. Gue berencana upload video YouTube 2 kali seminggu, setiap hari Rabu dan Sabtu, sekitar jam 5:30, jam 6 sore. Tapi balik lagi, melihat track record gue yang selalu gagal konsisten mengerjakan sesuatu, gue nggak tahu deh gue tahan berapa lama ngonten di sini. Ada yang mau pasang taruhan? Coba komen di kolom di bawah ini. Kalau ada yang prediksinya benar, sumpah kita bisa diskusikan. Lu mau apa? Gue akan kasih buat lu. Kayaknya dari TK deh. Begitu gue bisa baca, gue langsung dibeliin buku cerita bergambar bahasa Inggris sama orang tua gue. Jadi sebenarnya kalau baca buku, gue lebih suka baca bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia.
Tapi I try to keep it balanced between both English books and Indonesian books. Di kamar, cuman basically gue bisa baca buku di mana aja asalkan tempatnya sunyi. Gue nggak bisa denger musik kalau lagi baca buku, karena denger musik bikin gue pengen joget. Apalagi kalau musik ada liriknya, gue bakal pengen nyanyi. Karena gue bekerja sebagai editor buku fiksi, jadi gue harus baca semua genre buku, dan gue memang suka baca semua genre selama ceritanya bagus dan karakter development-nya oke. Tapi kalau personal favorites, karena gue baca buku untuk lari dari kenyataan, dan gue baca buku seringnya memproyeksikan diri gue sebagai tokoh utama dalam cerita. Jadi buku yang paling sering gue baca biasanya romance, karena ceritanya so sweet, fluffy, cute, bikin gue doki-doki, dan gue jadi lupa sama masalah di dunia nyata. Yang kedua, fantasi, karena the genre name speaks for itself. Karena basically gue orangnya lebih suka diem di rumah, rebahan, males-malesan, daripada bersosialisasi dan melakukan sesuatu yang produktif. Ya lewat buku fantasi ini, as a main character, I feel like I'm doing big things when I actually don't. Yang ketiga, gue juga suka cerita-cerita thriller, detektif-detektifan gitu. Gue suka banget memperhatikan clue-clue yang ditebarkan oleh penulis di cerita tersebut, supaya gue bisa nebak plot twist atau nebak pelaku kasus yang ada di novel thriller tersebut. Kalau gue berhasil nebak ya, itu tuh kayak kepuasan tersendiri, sumpah. Gue merasa gue pintar. Background story, gue lahir dan besar di Malang, Jawa Timur. Terus gue kuliah di Bandung. Terus keluarga gue pindah ke Palembang. Terus gue kerja di Jakarta. Jadi waktu gue masih di Malang, gue punya lemari gede gitu, isinya buku-buku banyak banget. Karena gue dan bokap gue sama-sama suka baca buku. Tapi karena kondisi gue yang harus pindah-pindah terus, lama-lama gue jadi males beli buku. Bahkan waktu gue pindah dari Malang ke Bandung aja, itu banyak banget buku yang dikasih-kasih ke orang dan diloakin gitu. Karena ongkos pindahan kirim buku dari Malang ke Bandung atau Malang ke Palembang itu tuh mahal banget, guys. Jadi sekarang gue jarang beli buku. Gue merasa gue gak akan tinggal di satu kota dalam waktu yang lama, dan gue males banget ngepack-ngepackin barang untuk pindahan. Gak cuma buku, gue juga membatasi pembelian barang-barang yang akan merepotkan gue kalau gue pindah-pindah nanti. Gue cuma beli buku kalau gue pengen banget atau gue suka banget sama buku itu atau sama penulisnya. Dan itu jarang terjadi, apalagi gara-gara corona. Ya kan penghasilan terbatas ya, jadi gue juga gak bisa sembarangan main beli buku. Gue harus save uang gue dan menggunakannya dengan lebih bijak untuk hal-hal lain yang lebih penting daripada beli buku. So, sejauh ini gue sih memaksimalkan penggunaan platform-platform digital, baik yang gratis maupun berbayar, kayak Gramedia Digital, Storyal, GWP, dan Wattpad. Ini adalah buku yang gue punya sekarang, cuman segini. Yang buku-buku Terelie ini sebenarnya adalah punya my partner, tapi dia bilang gue boleh ambil jadi hak milik. Karena dia tipenya kalau udah sekali baca, gak mau baca ulang. Jadi gue disuruh ambil aja. Ini yang 3 paling atas, Margot dan Rahasia Setengah Abad, All That Is Lost Between Us, dan 2 Muka Daun Pintu adalah 3 buku yang baru gue beli di Gramedia. Simply karena gue penasaran banget sama ceritanya. Ini yang All That Is Lost Between Us adalah sebuah kesalahan karena gue kurang sabar. Gue sempet nyari di Gramedia Digital dan gak ada. Jadi gue pikir, oh kayaknya yang buku ini gak akan keluar di Gramedia Digital, makanya gue beli versi cetak. Gak berapa lama setelah gue bayar belanjaan online gue ini,
keluarlah buku ini di Gramedia Digital. Cuma nggak apa-apa, gue suka sama buku-buku karya Wina Effendi. Menurut gue dia salah satu penulis buku romance yang sangat konsisten dengan kualitas karya-karyanya. Jadi gue gak keberatan memiliki buku fisik ini meskipun awalnya hanyalah sebuah kesalahan. Gue juga punya buku Wina Effendi yang lain, yaitu Someday. Ini terbitannya Gagas Media. Waktu itu gue pengen banget beli, jadi gue bela-belain beli. Buku Traces of Love karya Cleo Freya, ini buku ketiga dari Eiffel Tolong dan From Paris to Eternity. Ini gue nggak tahu dikasih siapa, gue lupa, karena gue nggak mungkin beli buku ini sendiri. Terus yang terakhir yaitu buku bahasa Jepang. Gue suka baca manga, gue suka nonton anime, jadi gue suka banget bahasa Jepang dan gue pengen bisa bahasa Jepang. Jadi gue belajar menggunakan buku ini dan gue juga ikut les-les. Sayangnya usaha gue berhenti di tengah jalan karena otak gue tidak sanggup menghafalkan kanji. Sumpah, grammar sama vocab itu gampang banget buat gue, tapi gue paling gak bisa mempelajari tulisan yang aneh-aneh. Kanji lah, hanzi, tulisan Mandarin. Gue padahal les Mandarin 6 tahun dan gue les Jepang 3 tahun, tapi gue tetap gak bisa hafal huruf-huruf mereka yang begitu ribetnya itu. So that's it untuk Newbie Booktube Tag. Kalau kalian mau kepo-kepoin gue, bisa mencari gue di Instagram @sarahkrisenka. Ini sebenarnya main account gue isinya, tapi seputar dance-dance doang. Dan udah lama nggak gue update karena gue lagi vakum ngedance. Terus second account gue di Instagram yaitu @sarahkrisenka_, dimana gue banyak ngepost soal karya-karya novel digital gue dan juga tips-tips seputar tulis-menulis. Kalian bisa cek link di bio-nya kalau pengen baca novel gratisan buatan gue. Gue juga punya Twitter yaitu @sarahkrisenka_. Ini Twitter yang baru gue bikin akhir-akhir ini karena gue butuh melakukan sesuatu dengan account Twitter gue. Sedangkan account Twitter gue yang lama, gue lupa passwordnya apa, gue juga nggak inget password email yang digunakan untuk confirm si account Twitter itu. So it's just gone. Tapi Twitter yang ini kayaknya gue bakal jarang pakai karena gue bukan anak sosial media. Menurut gue Instagram aja tuh udah melelahkan. Jadi terserah kalian mau nge-follow account Twitter gue atau enggak, toh isinya kosong melompong. Tapi follow deh supaya gue nggak dikira bot di Twitter. Untuk account tulis-menulis gue, kalian juga boleh follow di gwp.id atau storyal.co atau wattpad.com. Semuanya under nama Sarah Krisenka. Linknya gue taruh di description box di bawah ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya setiap hari Rabu dan Sabtu jam 5:30 atau jam 6 sore. Go like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalau kalian sesama book lovers yang suka konten-konten beginian. Goodbye!